Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir dalam majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas OPZ. Pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK atau SAK etap untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Karena ini, kalau tidak ada aturan khusus dalam SAK 109 ini berlaku standar akuntansi keuangan umum atau standar akuntansi keuangan etap. Kalau umum itu yang internasional tadi, yang etap itu entitas tanpa akuntabel publik yang dia tidak mengumpulkan dana masyarakat dalam arti seperti bank. Kalau bank itu dia harus mengikuti SAK umum. Nah biasanya kita pakai gunakan SAK etap. Jadi kalau tidak ada diatur dalam SAK 0109, maka yang digunakan adalah SAK etap. Nah, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas OPZ, kreditur, atau pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas. Di laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPZ ini adalah untuk memberikan informasi kepada para penyumbang, pada entitas OPZ dan kreditur. Misalnya kalau kita ada pinjam duit dari perbankan atau dari pihak ketiga, maka laporan keuangan ini salah satu persyaratannya. Dia ambil ini adalah entitas pengelola zakat. Jadi ambil di sini bukan personal, dia entitas, lembaga pengelola zakat yang pembentukannya didasarkan oleh perundang-undangan, jadi memiliki legalitas resmi. Diambil itu tidak boleh pribadi atau lembaga non resmi. Nanti kalau non resmi itu menyangkut masalah legalitas, itu masalah hukum lagi. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa amil itu bukan orang tapi lembaga yang mengelola. Kemudian di sini disebut nanti dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak sedekah serta dana yang lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Kemudian ada dana infak sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infak sedekah. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat. Infak sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukkan dibatasi atau ditentukan maupun tidak dibatasi. Pengantarmu mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 asnaf: fakir, miskin, rikab, gharib, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil, dan amil. Muzaki, individu yang secara syariah wajib membayar zakat. Nisab, batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakat. Zakat, harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah diberikan kepada yang berhak menerimanya, mustahik. Kemudian karakteristik dari PSAK 109 ini, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul, qadar, dan peruntukannya.
Infak sedekah merupakan donasi sukarela oleh baik yang ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya. Ini bersama dengan tadi ya. Atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak sedekah. Di infak itu bisa terikat. Sistem akuntansi ini dimanfaatkan atau dipakai oleh lembaga-lembaga las atau pas yang ada. Karena saya juga sedikit khawatir Pak, kalau ini sudah menjadi pegangan bagi auditor, apakah itu BPK atau yang lebih rendah inspektorat, ketika mereka mengaudit kita, sementara kita masih awam dalam hal ini akan jadi bumerang bagi kita Pak. Karena terus terang niat kita mengelola zakat itu semata-mata 99% adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan uang yang kita cari. Gitu. Yang itulah pertanyaan saya pertama, sudah berapa persen kira ini terlaksana dengan baik? Karena ini perlu sosialisasi yang intensif kepada lembaga-lembaga yang ada. Kemudian yang kedua, ketika kita menempati gedung, katakanlah gedung untuk operasional las atau bas, itu gedung itu adalah gedung pemerintah dipinjamkan kepada kita. Kemudian kita juga dapat dana rehabilitasi dari pemerintah juga. Kira-kira ini dicatat sebagai aset yang mana? Maksudnya ke aset yang mana kita catat? Apakah aset kita atau aset pinjam di pencatatannya kemana kita masukkan? Kemudian yang ketiga, yang menarik dari ini tadi, kira-kira softwarenya ada nggak? Ada nggak softwarenya sehingga bisa kita, mungkin tadi Pak Ustadz mengatakan belum masuk ke sistem pencatatannya, itu yang mungkin perlu kita ketahui. Kemudian yang keempat Pak, mohon maafnya agak banyak sedikit. Saya agak sedikit belum begitu paham tadi pencatatan harta halal, non halal dan subhat itu Pak. Tadi memang nggak jelas itu slide-nya, pengelolaannya kemana. Soalnya kami terutama itu menempatkan uang ini di bank konvensional Pak, bukan di bank syariah. Kita ada di Bank Riau, juga kita ada di Bank BNI, karena kebetulan ada perusahaan yang joinnya ke Bank BNI, yang kita mengikuti mereka. Itu saja Pak, terima kasih. Mudah-mudahan mendapat penjelasan yang bisa membuat kita mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan memang berkenaan dengan akuntansi itu penting Pak Pelik. Kalau untuk lembaga zakat bicara sumber daya itu hal yang utama. Namun memang ada beberapa hal penunjang mungkin pengalaman kita juga. Jadi mungkin tadi betul juga Pak Maskur Pak ya, bicara software. Jadi mungkin info saja untuk kawan-kawan amil zakat yang lain. Sebenarnya ada freeware, jadi software gratis yang disediakan itu di amilstripzakat.net, bisa di-download. Itu buatan MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, bekerja sama dengan Basnas saat itu Pak. Tapi terakhir pertemuan 2012 dengan Pak Teten, mungkin Direktur Eksekutif Pak ya. Jadi dari informasi beliau memang Basnas tidak menggunakan lagi SIM Zaki karena memang katanya operatornya tidak ada. Akhirnya mereka menggunakan operator SIM Basnas. Dan dari informasinya mereka memang tidak bisa membuka itu secara luas karena itu memang untuk internal Basnas dulu. Melainkan ya berarti Basnas daerah sebenarnya punya hak juga Pak. Tapi tinggal komunikasi saja dengan Basnas pusat. Itu yang saya dapat dari beliau. Jadi coba komunikasikan. Soalnya saya minta, bisa nggak Simbasnas untuk ambil saya lembaga saat itu nggak dikasih Pak. Oh nanti dulu nanti ngumpul dulu, saya buatkan pengarahannya baru bisa. Nah, itu mungkin itu informasi saja. Jadi untuk pertanyaan Pak berkenaan dengan standar PSAK itu kan bicara chart of account atau kode akunnya Pak. Karena itu bicara nanti turunan laporan keuangan. Dari SIM Zaki itu yang sudah coba pernah kami terapkan itu tidak menyebutkan bahwasanya ini loh chart of account-nya, tinggal diimplementasikan, akhirnya nanti laporan perubahan laporan-laporannya seperti ini. Jadi ada nggak Pak standar untuk chart of account atau kode akun yang Bapak terapkan di swadaya rumah yang mungkin nanti bisa kita terapkan mungkin kalau kawan-kawan menerapkan SIM Zaki, karena itu SIM Zaki kosong Pak memang. Ketika Bapak udah berhasil install, nanti isinya kosong. Kita harus isi semuanya sendiri. Pada akunnya, kemudian jenis dana dan sebagainya, sumber dana dan sebagainya. Jadi memang akhirnya butuh tenaga tadi seperti yang Bapak bilang, sumber daya manusianya. Jadi kode akunnya apa bisa di-share Pak untuk yang sudah diterapkan di swadaya rumah. Karena tadi disebutkan moderator bicara audit. Nah itu yang jadi pelik Pak, karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan PSAK, sedangkan auditor hanya pegang PSAK gitu.
Kita bilang, Pak, kita lembaga sederhana nggak bisa. Kalau mau audit ya PSAK kan gitu Pak. Jadi minta izin Pak, bisa di-share. Itu pertama. Yang kedua, bicara konsolidasi. Karena laporan kegiatan, kalau seperti Lasnas Indonesia ini kan kita sistemnya koordinasi distrik Pak. Yang mungkin di Swadayuma insya Allah juga udah punya cabang di Dumai dan lain sebagainya. Jadi gimana untuk memudahkan konsolidasi laporan keuangan yang masing-masing distrik itu jelas-jelas kalau punya gaya atau pembuatan pelaporan berbeda seperti apa, ilmu dari saran dari Bapak untuk memudahkan laporan konsolidasi tersebut, dan seperti apa yang memudahkan bagi manajemen pusat untuk mengatur gimana sih standarnya akhirnya nanti bisa dimasukkan ke laporan konsolidasi untuk memudahkan nanti pelaporan ke masyarakat publik. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsolidasi antara cabang.